Halo teman-teman semua, nama saya Aditya Hermawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro dan sekarang sedang menjalani kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata yang sekarang ini sedikit berbeda dengan kuliah kerja nyata yang sebelum-sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 yang semakin tinggi tiap harinya, maka KKN dilaksanakan secara mandiri dengan nama KKN Pulang Kampung. Universitas Diponegoro atau yang biasa orang sebut Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendirian Undip. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Lokasi saya tempat KKN adalah Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang terletak di Kecamatan Tembalang yang memiliki luas 304,072 hektar. Kelurahan Bulusan sendiri terdiri dari 40 RT dan 7 RW. Topografi wilayah Kelurahan Bulusan sendiri yaitu rendah dan bergelombang. Letak administratif Kelurahan Bulusan berbatasan dengan beberapa wilayah administratif di sekitarnya. Batas administratif dari Kelurahan Bulusan adalah di daerah barat Kelurahan Bulusan itu sendiri, di daerah timur Kelurahan Meteseh, di utara Kelurahan Mangunharjo, dan di selatan Kelurahan Kramas. Jumlah penduduk di Kelurahan Bulusan mencapai secara keseluruhan pada Oktober 2019 yaitu 6.492 jiwa. Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 3.233 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 3.196 jiwa yang tergabung di 2027 KK. Permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Bulusan adalah semakin meningkatnya angka penularan COVID-19. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain masyarakat belum berdisiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Hal ini diperburuk oleh perilaku masyarakat yang berkerumun, sehingga meningkatkan resiko penularan. Disiplin protokol kesehatannya pun semakin menurun. Faktor lain adalah masih terjadinya mobilitas masyarakat yang masif, terutama di masa libur panjang dan cuti bersama. Oleh karena itu, mahasiswa KKN Undip mengajak saudara sekalian untuk tetap menjaga kebersihan diri masing-masing dan keluarga terdekat, agar tidak tertular virus COVID-19. Nah terus Bu, untuk fungsi dari masing-masing bahannya, yang pertama itu kan tadi ada di sini Bu. Itu yang pertama emal. Nah emal itu dia istilahnya bahan utama dari sabun yang bakal kita buat. Terus untuk bahan kedua itu ada ampitol. Nah fungsi ampitol di sini itu sebagai bahan utama yang nanti menyebabkan adanya busa waktu kita cuci tangan. Karena kan kalau cuci tangan, kalau nggak ada busanya kadang rasa kurang kan, karena kalau ada busanya lebih kerasa, itu nanti semua partikelnya bisa dia kayak bisa membersihkan seluruh sela jari atau kuman-kuman yang ada di bawah kuku. Bahan ketiga ada NaCl. NaCl juga sebagai penambah busa, sama selain itu dia juga bersifat sebagai antibakterinya. Sama bahan yang keempat ada sodium benzoat. Itu kalau tadi kan kalau misalkan garam sebagai antibakteri, si sodium benzoat ini berfungsi sebagai anti kumal. Karena kalau misalkan di sabun itu wajib memiliki dua sifat tersebut Bu, untuk membunuh bakteri, selain itu juga untuk membunuh jamur. Nah kalau udah keempat bahan tersebut dicampurkan ke dalam baskom, selanjutnya ditambahkan Aquades. Ini fungsinya sama kayak alkohol untuk antiseptik di kulit. Mungkin bisa dituangkan H2O2 ya Bu. Berapa persen ini Mas alkoholnya? 99,8. Oh, berarti kan. Hati-hati ya Bu ya. Biasanya kan 70%. H2O2-nya Bu, tuangin ke hati-hati Bu. Ini Ya, nggak bawa kaos tangan nggak apa-apa. nggak apa Bu, langsung aja tuh. Hati-hati Bu tapi Bu. Ini ya. H2O. H2O2, aplikasinya ke kulit. Oh, ini udah ada yang ini. Ini nggak diaduk Mas, cuma gini dong. Nanti yang di belakang ini bisa dibilas. Oke, habis itu pakai Aquades. Mungkin di sini aja Bu Aquadesnya di yang tadi di Saril, di sel lebih bagus. Pakai tangan, sabun cuci tangan gitu air. Jadi kalau misalnya di tempat itu ada tempat cuci tangan, lebih baik menggunakan sabun dan air. Iya. Soalnya kadang ini kan ini alkohol berapa mililiter itu nak bagi ibu-ibu yang pakai perhiasan itu kan bisa nganu. Nah itu loh makanya. Lebih baik kalau misalnya mau pakai ini dilepas dulu perhiasannya baru Kalau pas pakai. pergi-pergi kan nganu mesti enggak. Lebih praktis. Iya itu. Untuk program kerja yang kedua dilakukan secara online untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 dan bisa lebih fleksibel. Sama mbak-mbak itu yang kaitan dengan KKN tadi kan sudah langsung terjun kepada masyarakat, walaupun itu tidak sepenuhnya seperti harapan dengan sambut 25 orang atau lebihnya, itu kan kita mengingat saat ini kan masih yang namanya COVID ini kan ya, saya kira cukup ya, kemarin sekitar 10 orang atau sampai 12 orang, saya kira sudah cukup itu. Terus katanya penjenengan bikin yang apa itu juga pembuatan sanitizer, sabun, itu juga memberi contoh kepada warga masyarakat yang namanya apa itu, saat ini memang warga masyarakat itu hal itu dulu karena itu kan nggak perlu panjang-panjang.